ada fatwa segala jenis transaksi tidak boleh dilakukan di dalam masjid. Dan kalau nggak salah ingat, sampai dalam fatwa itu hukumnya haram. Karena tidak boleh itu bisa makruh, bisa apa? Haram. Bedanya apa? Kalau makruh, andaikan tetap jual beli, itu tidak mengandung dosa. Tapi kalau sudah haram, kok dilanggar, pasti dia berdosa. Sama dengan perintah. Perintah itu bisa wajib, bisa sunnah, bahkan bisa mubah. Masing-masing hukum punya konsekuensi. Kalau menghukumi wajib nggak dikerjakan, dosa. Kalau menghukumi sunnah, andaikan meninggalkan tidak berdosa. Kalau mubah mau dikerjakan kayak nggak dikerjakan, nggak urusan. Silakan. Jadi itu ranah hukum. Maka fatwa yang saya dengar di radio itu bukan hanya dilarang, tetapi sudah menjurus, hukumnya adalah haram. Termasuk transaksi kira-kira utang piutang masuk enggak kira-kira? Masuk ya? Masuk. Jual beli masuk enggak? Masuk ya. Takmir ngasih amplop? Loh, ya masuk lah. Kan semua transaksi. Ada teman saya itu mengharamkan, betul sudah. Itu hak Anda. Tapi di masjid jualan online. Loh ya Allah. Katanya Anda mengharamkan, tapi Anda sendiri kok jualan online di masjid. Saya hanya mengingatkan kalau Anda sudah mengharamkan jual beli di masjid, jangan jual beli online di masjid. Akhirnya saya ditegur oleh istrinya. Ustaz, pendapatan kami kurang Ustaz. Kenapa? Bapaknya anak-anak biasanya dapat online di masjid. Sekarang ketika di masjid nggak bisa transaksi. Loh, saya hanya mengingatkan karena apa? Bapak sampean itu sudah punya keyakinan segala transaksi di masjid hukumnya apa? Haram. Jadi itu saya hanya mengingatkan. Andai kan Bapak sampean mengatakan tidak haram, saya biarkan. Misalnya hukumnya makruh, masih boleh dikerjakan. Cuma sifat wiroi mbok yo yang makruh itu ditinggalkan, tapi tidak berdosa. Andaikan dia menjalaninya, itu konsekuensinya gitu. Jadi saya hanya mengingatkan, maka kalau pendapatan Anda kurang ya resiko. Biasanya bisa transaksi 24 jam karena banyak iktikaf, gak jadi apa? Transaksi. Ada yang lucu lagi. Saya datang pengajian di Villa Bukit Emas Surabaya. Ketemu teman. Ada apa gitu. Pikir saya ikut ngaji, padahal kan untuk ibu-ibu pengajiannya gitu. Enggak Ustadz, saya ada janji. Oh, katanya ibu ketemu di masjid aja. Oh ya sudah, saya kira ikut ngaji. Gitu. Urusan apa mas?
Kemarin kami ngirim buku Ustaz, katanya nanti ketemunya di masjid pembayarannya ngono. Lah podo ae itu. Itu konsekuensi kalau sudah mengharamkan transaksi di masjid, tinggalkan secara totalitas. Itu kaidah perintah. Karena meninggalkan perintah itu tidak butuh tenaga, butuh kemauan, iktikat, selesai. Kalau mengerjakan perintah baru butuh tenaga. Maka kerjakan sebatas kemampuan. Kalau menghindari larangan tidak ada. Hindarilah sebatas kemampuan, tidak ada. Harus ditinggalkan secara apa? Totalitas. Alhamdulillah. Permintaan jamaah membuat saya menulis buku ini gitu. Udah lama buku ini, udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ini buku yang ke-11, nah, sekarang sudah 104. Gitu. Nah, ini alhamdulillah ketemu hadis adalah riwayat Abdullah bin Amr ibnu As. An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'i wasyira'i fil masjidi. Qala bersabda siapa? Abdullah bin Amr. Naha melarang. Siapa yang melarang? Rasulullah. Ini ungkapan sahabat benar. Tapi ketika sahabat menyatakan tidak pakai ijtihadnya, naha, amaro, muwasiati, itu sudah hukumnya marfu, sama dengan hadisnya Rasul. Ini dinamakan hadis fi'li. Rasul melarang anil bai'i, tentang jual beli, wasiro membelinya, menjual dan membeli, jual beli, fil masjid, di dalam masjid. Hadisnya dikeluarkan Abu Dawud 1079, Tirmidzi 322, Nasai 714, Ahmad 6991, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya nomor urut 7906. Dalilnya seperti itu. Nah, dengan sabda Rasul ini kira-kira hukumnya sudah jelas atau masih buram? Sudah jelas. Jelasnya apa? Jelasnya haram atau enggak haram? Yang bilang jelas apa gitu loh. Wong naha itu bisa menjurus kepada haram, bisa menjurus kepada makruh. Yang jelas itu begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bai'u wal sira'u haramun fil masjid. Baru jelas. Kalau Rasul melarang belum jelas. Karena sekali lagi larangan itu bisa mengarah kepada haram, bisa mengarah kepada apa? Makruh. Maka yang mengharamkan itu hak dia.
Tapi yang memakruhkan kan hak orang lain. Ini memahami pesan Rasulullah. Jadi nanti kalau takmir transaksi memberi amplop, ojo disalahno sik gitu. Mungkin mubalik sing nrimo itu menghukumi makruh. Kalau mubaliknya menghukumi haram, bro, aja transaksi kene bro, ono parkiran ae, ngono. Iya. Wadik masjid itu Masjid Al Akbar kuat ini kaya ngono. Butuh tanda tangan lagi. Wis gak sida diamplopi sampean. Enakan nur ditransfer. Itu ceritanya. Itu namanya konsistensi. Kalau sudah menghukum haram, jangan coba-coba transaksi di masjid. Tuh, saya tidak berani fatwa saya. Belum makomnya saya fatwa. Iya kalau fatwa saya benar. Kalau keliru, fatwa saya zalim, mendolimi orang lain. Fatwa saya sesat dan menyesatkan orang lain. Nanggung dosa saya. Nah, itu ceritanya. Sungguh kalau ucapan Rasul al-bai'u was-sira'u haramun fil masjid sami'na wah sudahlah, gak usah neko-neko. Tapi sekali lagi kalau bunyinya amaro, bunyinya naha, istimbat hukumnya itu kalau amaro bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah. Kalau naha bisa haram, bisa makruh. Itu. Maka kalau belum pinter fikih, jangan cepat mengeluarkan fatwa. Cari hadis lain. Hadisnya Abu Hurairah, saya suka untuk mencari dalam kasus ini berapa sahabat yang terlibat di dalam periwayatan, biar saling mengisi, saling melengkapi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah. Nah, ini hadis qauli, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza apabila ra'aitum kalian meru'yat, menyaksikan, memperhatikan man yabi'u, orang yang menjual, au yabata'u, atau membeli, fil masjid, di dalam masjid, fakulu, katakan kepada orang yang jual beli itu, la arbahallahu tijarataka, muga-muga transaksimu gak untung, gak bati, gak ada riba. Riba itu keuntungan. Dengan hadis ini kira-kira menjurus larangan itu haram atau makruh? Belum tentu ya. Tidak sharih ini. Nanti siapa dijawab, gak untung gak apa-apa, yang penting laku. Timbangane barangku basi gak ketuku. Wis babah gak untung, ya apa ngono. Ini ndak sore, ndak jelas. Karena ndak jelas, belum bisa memastikan hukumnya apa? Haram. Itu gambarannya. Namanya fikih wilayah kira. Maka nggak perlu mendelik, merasa dirinya paling benar. Nggak boleh.
apalagi menyalahkan orang lain. Ada lagi enggak hadisnya itu? Nah, coba cari lagi hadisnya Abu Hurairah lagi. Oh sudah ya tadi ya. Oh ini hadisnya Abu Hurairah dengan redaksi yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum, kalau kalian menyaksikan man yansyudu dhalatan, siapa yang mengumumkan barang hilang fil masjid, di dalam masjid, falyakul, ucapkan kepada orang yang mengumumkan itu, la radallahu alaika, muga-muga barangmu enggak dibalekno. Iya. Fa innal masajid lam tubna lihadza, masjid ini dibangun bukan untuk itu gitu. Tadi wudhu saya di luar dugaan nemukan Al-Raji Rolex yang ori lagi gitu. Wah, jutaan harganya. Amanat saya serahkan ke takmir. Kira-kira oleh takmir diapakan, Mbak? Oh, muka-muka gak ketemu loh. Loh, lah iya Pak. Sampai sebagai takmir, saya serahkan ini Ar-Raji temuan saya waktu wudhu. Gitu. Mahal ini, saya tahu mesin dari mana? Dari Pak Musafa itu, ori ini, bukan KW ini. Sampai terima sebagai takmir, sampai napak no gitu loh. Paling enak didol ya Pak ya. Nanti kalau diumumkan dicela. Gimana? Diapakan enaknya? Biar kita nanti tahu makosidnya. Jadi salah satu istimbat hukum itu berdasar makosidnya. Kenapa sih dilarang? Jangan ini dikatakan dikecil. Enggak. Wong Allah itu selalu berkata, afala ta'qilun, afala tatadabbarun. Hikmahnya apa kira-kira? Itu jadi pertimbangan ketika seseorang mengeluarkan sebuah fatwa, maqasid syariat. Dulu saya pernah mengajarkan tarikh tasyri', syariat, hikmah tasyri'. Mantap jadinya. Apalagi terjun ke istimbat hukum. Tidak bisa baca satu hadis langsung kesimpulannya. Tidak bisa. Itu baru namanya pemahaman hadis secara parsial. Jadi jangan sampai nanti hukumnya apa? Rene, wacon dewe. Wis. Timbangani ngene, wis iki mari wis. Gak usah diskusi mana. Nggak bisa gitu. Nggak gampang. Nah, ini ada hadis Buraidah al-Aslami. An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Saya bacakan hadis sebanyak ini nanti, mohon Bapak Ibu pemahaman yang holistik nanti kira-kira seperti apa gitu. Nanti jawabannya supaya ditulis, yang lulus dapat nilai bagus gitu. Ja'a a'rabiyun, datang seorang a'rab, sering diterjemahkan badui, orang asing. Kenapa asing? Jarang ketemu batang hidungnya gitu. Biasanya orang badui datang jarang ketemu Rasul. Maka badui itu bukan orang dusun saja.
Orang kota pun kalau nggak pernah kumpul sama Rasul, podo baduinya gitu. Kurang memahami agama. Ba'dama sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat al-fajri. Seusai Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Habis sholat datang seseorang. Mestinya kan wirid toh. Ya enggak apa-apa, dilayani oleh Rasul. Faqala, seraya dia berkata, man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa tadi yang mengumumkan ada yang namanya unta merah. Unta merah itu simbol unta bagus, Pak. Itu istilah sama'i. Waduh, unta merah itu kalau kambing apa Pak namanya? Ottawa ya Pak ya. Itu unta yang bagus itu. Barangkali ada yang nemukan unta merah itu di masjid itu. Ya Allah. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasul dawuh kepada orang A'rabi ini, la wajadtahu, muga-muga gak ketemu. Gitu. Wala wajadtahu 3 kali Rasul mengatakan, wis muga-muga gak ketemu, muga-muga gak ketemu. Innama bunyat hadhil masajid lima bunyat lahu. Masjid ini dibangun untuk kepentingan masjid itu, dan masjid itu bukan kepentingan ngumumkan barang hilang. Masya Allah. Di saat Rasulullah semestinya zikir, di saat Rasulullah berdoa yang waktunya mustajab, kok orang ini datang mempertanyakan tidak ada kaitan dengan ibadah, terkait dengan urusan dunia. Apa kata Rasul? Yaitu tadi hadisnya rawahu Muslim 569, Nasai 717, Ibnu Majah 765, Ahmad 23.094. Selalu begitu saya mendatangkan hadis. Yang ketiga, hadis Ibnu Mas'ud. An Abi Utsman An-Nahdi qala, muridnya Ibnu Mas'ud. Sami'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu rajulan. Ibnu Mas'ud menyaksikan seseorang yang sudu dalatan fil masjid, yang mengumumkan barang hilang di masjid. Fawadhiba wasabbahu, dia marah dan dia mencaci orang yang mengumumkan barang hilang itu. Faqala lahu rajulun, lalu dikatakan kepada seseorang, ma kunta fahasan ya Ibnu Mas'ud, kenapa ente bengis sekali, orang ngumumkan itu aja dimaki-maki gitu. Diingatkan oleh seseorang. Qala, maka Ibnu Mas'ud berkata, inna kunna nu'maru bidzalik. Sikap saya seperti ini adalah karena kami diperintah seperti itu. Nah, sahabat kalau sudah ngomong begitu, berarti Rasul pernah memerintah seperti itu. Masih jelas haram? Belum jelas gitu. Kemudian hadis Abdullah bin Amr, terakhir ini ya. An Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu maqala, naha Rasulullah, melarang siapa Rasulullah, antanasudil as'ari fil masjid,
untuk melantunkan syair-syair di masjid. Wow. Jangan-jangan pujian ya Pak ya. Iya. Jadi ini hadis, bukan saya yang ngomong bro gitu. Ini Abdullah bin Amr cerita bahwa Rasul itu melarang untuk melantunkan syair di masjid. Itu versinya siapa? Abdullah bin Amr. Nanti versinya Hasan lain. Hasan itu pernah melantunkan syair di masjid, dipleroki oleh Umar. Apa katanya? Dulu saya melantunkan syair di depan orang yang lebih pintar, lebih bagus daripada ente gitu. Siapa kira-kira? Rasulullah. Jadi ada versi larangan, ada versi pembolehan. Nah, monggo nanti istinbat hukumnya apa? Pasti pakai kaidah al-musbit muqaddam ala nafi. Misalnya begitu. Wa an bai'i wasira'i fihi. Melarang, bukan mengharamkan loh ya, melarang. Fihi wa an tansyuda fihi dhalah, dan diumumkan barang hilang. Dilarang, bukan diharamkan. Wa ayyatahallaqun nasu fi yaumal jum'ah qabla sholat. Wa ayyatakhallaq, bikin halaqah sebelum sholat. Kenapa dilarang? Itu satu paket. Jadi tidak boleh bikin halaqah di masjid. Ini termasuk halaqah ini. Apalagi di Masjid Nabawi ada halaqah kajian hadis, ada halaqah kajian tafsir, ada halaqah kajian sirah nabawiyah. Terserah sampean suka apa, fikih ada. Itu ceritanya. Menurut hadis ini boleh apa tidak, Pak? Gak boleh, Pak. Haram atau gak haram, Pak? Belum tentu. Jadi ini satu paket. Kalau Anda mengharamkan ini, haramkan semuanya gitu loh. Jadi jangan ini hukumnya haram, yang ini gak apa-apa. Gimana gitu? Pasti ada makosidnya. Kenapa dilarang? Nanti ketemu di kitab syarah. Makosidnya ganggu keluar masuk. Kalau sampean bikin bunderan di pintu masjid, ketahuan makosidnya, ketahuan. Dari mana tahu? Kajian hadis secara tematik. Masa bikin halaqat ngaji nggak boleh? Ya boleh. Tapi kalau sampean di pintu keluar masuk bikin bundaran, ganggu keluar masuk. Dia ini nanti nggak sholat, nggak waktunya sholat, boleh enggak Pak kira-kira? Nah, itu cara memahami hadis. Nggak gampang gitu. Maka kalau Anda ingin masuk dunia fatwa, hati-hati. Kuasai dulu istinbat hukum, jangan banyak hadis langsung difatwakan. Wah, ini saya dapat YouTube ini. Ada seorang mubalek itu, ada 2 orang duduk, tangannya tasbih ini. Tasbih itu diapakan, Mbak? Apa ini? Dianyam ya. Datang mubalek, duduk kayak gini haram, enggak boleh. Sayang hadisnya enggak dikeluarkan gitu. Hadisnya sahih. Oh, ini menganyam itu. Oh enggak. Apa kira-kira? Maksudnya apa gitu loh. Ya Allah. Tuh, udah yang lain. Wong Rasul itu ketika khutbah menunjukkan apa?
supaya ada kesatuan. Jadi tasbih apa yang membuat dilarang oleh Rasul? Itu istimbat hukum yang enggak gampang gitu. Enggak hadis langsung diterjemahkan, langsung difatwakan. Ya. Terlalu banyak sekarang itu ahli fatwa, heran saya itu. Banyak dapat yang namanya YouTube, kok berani-beraninya ini. Dikit-dikit fatwa gini, dikit-dikit fatwa gini, ya Allah. Merinding saya. Padahal juru fatwa itu ada 3, yang 2 masuk neraka, yang 1 baru masuk surga. Kenapa? Syariat Islam itu muncul dari 3 hal. Dari Quran, dari hadis, dari fatwa. Salah fatwa berarti fatwa sesat dan menyesatkan. Enggak gampang itu. Nah, ini hadisnya selesai. Alhamdulillah. Dari sekian hadis itu konotasinya dilarang. Konotasinya diancam oleh Rasulullah. Gimana kalau larangan dengan ancaman digabung kira-kira menjadi haram? Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Setuju dong. Tapi terkejut sekarang. Ada hadis yang lain. Muka-muka sampai nanti mencabut fatwanya lagi. Saya kasih judul transaksi di masjid. Gak tanggung-tanggung ini judulnya ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala. Ataitu nabiyya, saya menghadap Nabi wa huwa fil masjid. Waktu itu beliau berada di masjid. Masjid apa? Masjid Nabawi jelas. Enggak Masjid An-Nur. Qala Mis'ar, kata perawi Mis'ar, arahu qala duha. Kayaknya waktu itu waktu duha. Bukan waktu sholat. Pada waktu duha. Faqala sholli raka'ataini. Maka ketika dia masuk, Jabir bin Abdullah masuk, dinasihati sholat dulu 2 rakaat. Sholat apa kira-kira? Tahiyatul masjid. Wa kana li alayya dainun. Aku iki katen nagih utang nang Rasulullah gitu loh gitu. Itu ceritanya. Faqadzani. Lalu Rasulullah nyauri utangnya kepadaku. Di mana? Di mana? Di masjid. Jangan-jangan yang fatwa mengharamkan belum baca hadis ini. Boleh transaksi di masjid? Hadisnya sahih apa tidak? Saya nanti dulu. Nang palsu hadisnya nanti. Wazadani, dan aku dapat bonus. Tak utangi 20.000 dibalatnya selawe ambek Rasul. Bonusnya piro? 5. Boleh apa tidak? Boleh. Keikhlasan dari pihak yang diutangi. Kata Rasul, sebaik-baik kalian asanum qadhaan. Tolong kalau utang buat disauri lebih baik. Gitu. Berapa tambahnya? Saikhlas sampean gitu. Pinjam sepeda motor saya, boleh. Kembalikan mbok yang lebih baik. Pinjam sepeda motor, balik gak dilap, bensinnya dientekno gitu. Itu ceritanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, ataitun nabiyya, saya mendatangi fil masjid, di masjid. Faqadani wazadani. Di masjid itu
Utang beliau sauri dan aku dikasih bonus. Muga-muga ini bukan hadis palsu ya Allah. Hadisnya siapa? Bukhari. Ya Allah. Sahih atau palsu? Ya Allah. Muslim. Wah, muttafaqun alaihi. Di Bukhari 432, monggo dicek, terulang 2603. Di Muslim nomor urut 715, Abu Dawud 3347, Ahmad 14273. Boleh transaksi di masjid sekarang? Tadi katanya haram. Sekarang boleh. Piye toh? Enggak boleh parsial, harus komprehensif. Harus tematik. Ada lagi hadis Ka'ab bin Malik. Wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala kana liya ala Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami dainun. Alhamdulillah. Dia koncoku siji iki Abdullah bin Abi Hadrat duwe utang nang aku. Falaki itu suatu hari aku jumpai fil masjid ketika dia di dalam masjid. Kon tak goleki nang omah gak tau ketemu. Tiba saiki ketemu no masjid, paling enak ngono golek uang iki lho. Apalagi sampean ingin ketemu dengan Ustaz Abdurrahim Nur, enggak usah susah-susah, hari Jumat mesti ketemu gitu. Karena beliau selalu ngopeni masjidnya, enggak kemana-mana. Pingin ketemu Jumat, datang ke Nurul Azhar, ketemu jelas gitu. Ingin ketemu Rasul, Jumat teko mesti ono. Nek Rasul ngeluyur, sapa sing khotbah gitu. Itu ceritanya. Falakitu fil masjid. Nah ini dalam kurung ini, kalau tidak diambil dari redaksi yang lain, blank kita. Tidak tahu di mana ketemu itu. Ternyata ketemunya di masjid. Falazimtuhu, aku kuntiti dia ke sana. Kroso tak uber wae. Dia ke sini, tak ada. Ayo katenang dikon. Fatakallamna, kami pun membicarakan tentang utang piutang itu. Kapan bro kon sahuri ku? Gak nongol-nongol kon. Hatta irtafaat aswatuna, sehingga suara kami itu melengking tinggi, rame di masjid. Nagih apa? Utang. Ente tak golek-golek kau. Kapan kon sahuri? Ngono, Pak. Lah rumah Rasul kan sampingnya masjid. Hatta sami'a Rasulullah, sehingga suara keras itu didengar oleh Rasulullah fi baiti. Fa kharaja ilaina, keluar Rasulullah. Hatta kasafa satra hujrati, membuka tabir pintunya, gredek, keluar Rasul. Fanada, lalu teriak, ya Ka'ab. Sing teriak-teriak tadi kan Ka'ab ya. Ka'ab, Rinio. Fakultu, lebaik ya Rasulullah, siap ya Rasulullah. Qala, kata Rasul, dok mintenika hakada. Ojo ditagi kabeh. Kurangi tagihanmu sekian gitu loh, Pak. Di mana ini? Di masjid. Membuat Rasul keluar karena keributan utang piutang. Disarankan ojo dijauh kabeh. Tagihin sebagian ngene-ngene ae. Kemudian apa? Wa auma ilayya, dan memberi isyarat kepada saya, ngene loh. Oh, separuhnya, kurangi tagihanmu separuh. Fakultu,
Laqad fa'altu ya Rasul. Ya Rasul, enggak apa-apa. Disaur separuh enggak apa-apa. Qala kum faqtihi. Kepada yang piutang sekarang saurono. Ada di mana? Di masjid. Hadisnya sahih apa tidak? Bukhari. Masya Allah. Tidak ada wahyu yang kontradiksi, ada. Satu mengatakan haram, dua mengatakan tidak mungkin. Jadi naha di sini tidak mungkin dibawa kepada makna haram. Pomane sing didol siwak, nek sing didol bandeng ojo ono kene, bro, gitu. No pasar kok ono. Nanti Bapak Ibu akan tahu, oh larangan itu dalam kondisi apa. Di majelis zikir gini, mumpung ada kumpul-kumpul tak nggo rokok rek, ambek dodolan. Dia enggak konsentrasi kepada taklimnya, makosidnya muncul. Dini selesai, mohon maaf ada pengumuman, tadi Ustaz Zainuddin menemukan Ar-Roji Rolek. Tolong yang merasa kehilangan nanti menghadap saya. Boleh enggak seperti itu, Pak? Kenapa enggak ada mengganggu kegiatan majelis taklim. Di situ makosidnya. Karena substansinya boleh mengadakan transaksi di masjid. Kenapa ini di warning? Pasti ada masalah. Indah kalau ahli fatwa seperti ini. Sehingga tidak terkesan, waduh, wakunya Masya Allah. Mudah-mudahan bisa memaklumi bersama. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.